This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Hamidah Yulianti NIM 05 dan ada teman saya. Saya Siti Rofida NIM 33. Jadi kita akan membahas mengenai studi kasus yang menggunakan dua alat pengendalian kualitas. Berikut ada mengenai identifikasi cacat dominan pada pembuatan back studi kasus pada pabrik alat kesehatan PT XYZ di Serang, Banten. Lalu ada penjelasan jurnal, tentunya di sini akan mengupas jurnal itu, lalu jurnal itu akan diidentifikasi menggunakan dua alat pengendalian kualitas untuk menyelesaikan studi kasus yang ada. Lalu kami memilih untuk menyelesaikannya itu dengan diagram Pareto dan diagram Pichat. Monggo, Mbak. Untuk yang pertama ini ada studi kasus dari penelitian dari jurnal yang kami ambil, yaitu PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan khususnya dalam pembuatan berbagai jenis alat tekanan darah atau tensi darah. Nah, dari berbagai jenis alat kesehatan yang dihasilkan, jurnal ini lebih berfokus pada produk latex bladder karena merupakan produk yang paling banyak permintaannya namun memiliki cacat yang lumayan banyak. Kemudian latex bladder ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian back dan juga tubing. Dan pada jurnal ini lebih berfokus pada bagian back-nya karena pada bagian ini menyumbang banyak cacat. Selanjutnya ada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu digunakan untuk menemukan masalah utama akibat munculnya berbagai permasalahan berdasarkan gejala yang terjadi. Di mana nantinya diagram Pareto ini itu akan menghasilkan diagram yang sesuai ukuran dan urgensinya. Untuk penggunaan diagram Pareto juga menggunakan urutan atau nantinya itu menghasilkan urutan klasifikasi data dari ranking tertinggi ke terendah. Itu ranking tertinggi itu menunjukkan permasalahan yang sangat penting dan harus diselesaikan, sedangkan ranking yang rendah itu permasalahan yang tidak harus segera diselesaikan. Lalu ada fungsi diagram. Fungsi diagram Pareto juga menunjukkan masalah utama dengan menunjukkan urutan prioritas dari beberapa masalah, membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus ditangani dalam upaya perbaikan, lalu menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah terbatas, lalu menyatakan perbandingan masing-masing setiap masalah. Lalu ini ada data jenis cacat pada pembuatan bagian back dari produk latex bladder pada pabrik alat kesehatan PT XYZ di Serang, Banten. Dari klasifikasi ini, mulai dari robek, dimensi, kotoran latex, sampai gores, itu adalah jenis cacat, dan jumlah cacatnya itu diurutkan dari yang tertinggi, dari ranking tertinggi dan sampai ranking terendah. Di sini bisa disimpulkan bahwa ranking tertinggi terdapat pada jenis cacat yang robek. Lalu ranking terendah adalah
Jenis cacat yang gores. Cacat dominan yang tertinggi itu pada proses latex dipping dan peeling. Pada jenis robek sebesar 55%, dimensinya 19%, dan kotoran lateksnya itu 5%. Dari hasil yang ada itu perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Lalu ketiga jenis ini itu bisa berakibat proses tersebut dapat berkurang. Dan jika ketiga cacat tersebut diatasi, maka masalah dapat terselesaikan. Selanjutnya, Mbak. Untuk alat pengendali yang kedua ini ada PCART. PCART adalah alat kendali, salah satu alat tools untuk melakukan pengendalian proses. Peta kendali ini digunakan untuk menganalisa output dari suatu proses. PCART sendiri adalah salah satu peta kendali atribut yang digunakan untuk mengendalikan bagian produk cacat dari hasil produksi. PCART digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang diisyaratkan atau tidak. Dan untuk fungsi diagramnya sendiri itu untuk melihat apakah pengendalian kualitas suatu perusahaan sudah terkendali atau belum. Dan juga untuk membantu pengendalian kualitas produksi dan dapat memberikan informasi mengenai kapan dan di mana suatu perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas. Berikut adalah data jumlah produksi dan juga cacat peak bulan Januari sampai dengan Februari dari produksi latex spider pada pabrik alat kesehatan PT Gesek di Serang, Banten. Bisa dilihat ini jumlah data yang diperoleh ini ada 41 data dengan jumlah produksi dan juga jumlah cacat yang sudah diketahui. Kemudian fraction defeksi ini dihasilkan dari jumlah cacat dibagi dengan jumlah produksi. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengolah data untuk mendapatkan nilai P-bar, UCL, dan juga LCL. P-bar ini didapatkan dari hasil penjumlahan jumlah cacat dibagi dengan jumlah produksi. Kemudian nilai UCL sendiri atau upper control limit itu didapatkan dari nilai P-bar ditambah dengan 3 dikalikan akar P-bar dalam kurung 1 minus P-bar dibagi jumlah datanya. Kemudian untuk UCL, LCL-nya sendiri atau lower control limit dihasilkan dari P-bar dikurangi 3 dikalikan dalam kurung P-bar dikali 1 minus P-bar per data. Selanjutnya dihasilkan grafik P-chart seperti yang terdapat di layar dengan P-bar yang dihasilkan itu adalah 0,04741716 dengan batas kontrol bawah berada pada 0,03 dan batas kontrol atasnya berada pada 0,6068. Dari hasil yang didapatkan terdapat 41 data yang diambil, terdapat 20 data yang berada di luar batas pengendalian, dengan 9 data berada di luar batas pengendalian atas, dan 11 data berada di bawah batas pengendalian bawah atau LCL, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembuatan bag belum terkendali. Sekian presentasi dari kami, dan dari kedua diagram itu bisa disimpulkan bahwa jika kita menggunakan diagram Pareto dari permasalahan atau dari ranking permasalahan tertinggi itu bisa terselesaikan, namun dari diagram P-chart sendiri itu masih belum bisa terselesaikan. Itu saja dari kami. Sekian.
Dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.